Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Putri dari kelas 12F. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari bab 6, yaitu radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa sih radiasi elektromagnetik itu. Jadi, radiasi elektromagnetik adalah kombinasi antara medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melalui ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari gelombang elektromagnetik. Yang kedua adalah proses pembentukan gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir adalah apa saja jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa itu gelombang elektromagnetik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang merupakan gelombang yang memiliki suatu muatan energi listrik serta magnet dan tidak memerlukan suatu media rambat. Nah, gelombang elektromagnetik juga merupakan suatu gelombang yang bisa melakukan rambatan walau tidak ada suatu medium atau perantara. Energi elektromagnetik dapat merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang dapat diukur. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tercipta berkat adanya perubahan medan listrik yang menyebabkan medan magnet juga berubah. Dengan kata lain, gelombang ini terbentuk jika ada perubahan muatan yang dinamis. Proses pembentukan gelombang elektromagnetik ini pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada 1862 sampai 1864. Dia mengembangkan teori yang menghubungkan erat medan listrik dengan medan magnet. Pada gambar ini, medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal. Perubahan medan listrik ini menimbulkan perubahan medan magnet. Karena medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal, maka medan magnet yang dihasilkan akan berubah-ubah secara sinusoidal juga. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, gelombang elektromagnetik dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik. Nah, proses tersebut akan terus berlangsung dan merambat sampai ke tempat yang sangat jauh. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio adalah jenis gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator. Manfaat gelombang radio. Gelombang radio bermanfaat untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, dan pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Dampak gelombang radio. Salah satu dampak buruk yang bisa terjadi akibat pancaran radio frekuensi adalah kerusakan pada jaringan tubuh. Disebutkan jika paparan intensitas pancaran ini yang sangat tinggi dapat menyebabkan pemanasan jaringan biologis dan peningkatan suhu tubuh. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yaitu di atas 3 GHz dan panjang gelombang mencapai 3 mm. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. Manfaat gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave pada food processing, gelombang ini dimanfaatkan untuk membuat peralatan dapur seperti microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan. Kemudian berkomunikasi melalui radar dan mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Dampak gelombang mikro. Menurut Waller 2015, paparan intensitas rendah atau radiasi gelombang mikro yang terlalu lama pada manusia dapat mengakibatkan penyakit gelombang mikro dengan keluhan sakit kepala, kecemasan, gangguan tidur, kelelahan, kesusahan dalam berkonsentrasi, perubahan kardiovaskular, dan sentral sistem saraf. Selanjutnya yaitu sinar infrared. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan dengan gelombang radio, yaitu hanya 1000 nanometer hingga 1 mm. Inframerah dihasilkan oleh elektron pada molekul yang bergetar dan karena dipanaskan akan terurai menjadi beberapa molekul. Manfaat sinar infrared. Sinar inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti pada remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap dan digunakan sebagai alat medis. Dampak sinar infrared. Efek buruknya adalah panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit, karena inframerah dapat menembus jaringan kulit terdalam hingga merusak kolagen di bawah kulit. Inframerah juga dapat menembus retina mata yang memicu penumpukan kabut putih yang melapisi retina sehingga mata mengalami penurunan ketajaman, bahkan katarak. Selanjutnya yaitu cahaya tampak.
Cahaya tampak termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 400 hingga 800 nanometer dengan frekuensi sekitar 10-15 Hz. Radiasi dari cahaya tampak dapat dilihat oleh penglihatan manusia dan memiliki 7 warna pelangi dengan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Manfaat cahaya tampak. Manfaat dari cahaya tampak ialah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Ada juga sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Dan laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Dampak cahaya tampak. Cahaya tampak yang intens, terutama yang mendekati panjang gelombang UV atau cahaya biru melewati kornea dan lensa, dapat menyilaukan dan dalam kasus yang ekstrim merusak jaringan saraf sensitif optik pada retina. Selanjutnya yaitu sinar ultraviolet. Matahari merupakan sumber utama cahaya yang bisa memancarkan sinar ultraviolet ke permukaan bumi. Namun sinar ultraviolet juga bisa dihasilkan oleh transisi elektron yang ada di dalam orbit atom, busur karbon, serta lampu merkuri. Gelombang ultraviolet memiliki panjang 100-400 nanometer. Manfaat sinar ultraviolet. Manfaat sinar ultraviolet diantaranya untuk membantu proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, membutuhkan vitamin D, membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan, dan memeriksa keaslian tanda tangan dan keaslian uang di dunia perbankan, dan juga mengeringkan tinta dan resin. Dampak sinar ultraviolet. Kulit terbakar atau sunburn adalah dampak yang paling umum terjadi ketika Anda terlalu sering terpapar sinar UV. Kondisi ini dapat membuat kulit tampak kemerahan serta rasa hangat dan nyeri ketika disentuh. Selanjutnya yaitu sinar X. Dibandingkan dengan sinar ultraviolet, sinar X memiliki daya tembus yang kuat karena panjang gelombang dari sinar X yang pendek, yaitu 0,3 nanometer sampai 3 nanometer. Tetapi memiliki frekuensi yang sangat tinggi sehingga menembus struktur lunak seperti daging dan kayu. Manfaat sinar X. Sinar X digunakan sebagai alat untuk menyelidiki penyebab dan gejala pada pasien atau mendiagnosa suatu penyakit, umumnya dalam dunia medis untuk mendapat pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau ronsen, dan digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk dan mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Dampak sinar X. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut, yaitu pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Yang terakhir yaitu sinar gamma, memiliki panjang gelombang antara 0,0003 sampai 0,03 nanometer. Frekuensi dari sinar ini sendiri merupakan yang paling tinggi sehingga merupakan sinar dengan daya tembus yang paling besar, bahkan dapat mengubah struktur atom menjadi atom yang berbeda. Manfaat sinar gamma. Sinar gamma dapat digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Paparan sinar ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sel kanker sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Teknologi gamma dimanfaatkan salah satunya untuk melihat struktur logam. Hal ini karena panjang gelombang gamma memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Dampak sinar gamma. Bahaya radiasi sinar gamma pada dosis tinggi dalam jangka pendek juga dapat menimbulkan beberapa gejala yang disebut sindrom radiasi akut. Beberapa gejalanya yakni mual, muntah, diare, demam, badan lemas, pingsan, kerontokan rambut, kulit memerah, gatal, bengkak, nyeri, hingga kejang-kejang. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari materi gelombang elektromagnetik. Itu saja penjelasan materi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terakhir, question dari saya yaitu percaya diri akan kemampuan untuk meraih mimpi dan abaikan perkataan negatif orang-orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.